Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selin Monika, berasal dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 190569201097. Nah, tujuan saya di sini ialah untuk sedikit menjelaskan intervensi negara terhadap pasar. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, mari kita ke slide berikut. Baiklah, intervensi negara terhadap pasar memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, penentuan sistem pasar, yang kedua, kontrol dan kekuasaan atas pasar, dan yang terakhir, regulasi, distribusi, dan aturan jual beli di pasar. Selanjutnya, apa itu intervensi negara terhadap pasar? Jadi, pengertian intervensi pasar adalah ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar yang bertujuan menjaga kestabilan harga. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Contohnya, pencemaran lingkungan. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Setelah saya menjelaskan intervensi negara terhadap pasar, baik selanjutnya itu kita masuk ke penentuan sistem pasar. Nah, apa itu penentuan sistem pasar? Nah, jadi penentuan sistem pasar itu seperti halnya target pasar. Nah, target pasar ini adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya itu, target adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Dan apa itu penentuan pasar? Pasar sasaran atau penetapan pasar sasaran dan penetapan produk adalah merupakan kegiatan yang berisi dan dinilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Nah, di sini juga ada jenis penentuan pasar. Yang pertama itu kualitas produk atau layanan. Dan yang kedua, inovasi dan keunikan. Yang ketiga, harga produk atau layanan. Yang keempat, diferensiasi produk. Yang kelima, pelayan pelangganan. Yang keenam, pemisahan. Nah, apa itu kualitas produk atau layanan? Jadi, di tengah perang harga yang menakutkan, banyak merek yang berusaha keras untuk memberikan kualitas. Ya, ketika kita menyenangkan pelanggan, kita akan menggunakan kualitas yang tak tertandingi. Harga menjadi masalah yang tidak terlalu diperhatikan. Nah, yang kedua itu inovasi dan keunikan. Banyak merek yang fokus memberikan inovasi dan keunikan. Jadi kita hanya membawa sesuatu yang baru dan menarik agar dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan orang-orang yang akan membayarnya dengan senang hati. Dan yang ketiga itu ada harga produk atau layanan itu ketika sebuah merek tidak diperkaya dengan inovasi atau kualitas superior, maka harga adalah pilihan yang tepat untuk menentang persaing kita. Diterima atau tidak, harga akan menjadi salah satu faktor terpenting mempengaruhi banyak keputusan pembelian konsumen. Nah, diferensiasi produk itu mirip dengan inovasi. Diferensiasi produk adalah strategi pemasaran lain yang sangat baik untuk memimpin pasar. Produk atau layanan yang berbeda dengan mudah mematikan persaingan. Yang kelima ini pelayanan pelanggan. Layanan pelanggan atau customer service jika dikelola dengan tepat dapat menciptakan citra yang masif dan menentukan di benak konsumen. Faktanya, kategori ini
fundamental dalam industri tertentu seperti perbankan dan restoran. Nah, pemisahan yaitu menargetkan segmen pasar tingkat mikro adalah cara lain untuk menentukan posisi pasar yang sangat efektif. Nah, selanjutnya ada kontrol dan kekuasaan atas pasar. Apa itu kontrol dan kekuasaan atas pasar? Salah satu contoh produsen yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, yaitu produsen di pasar monopoli, karena hanya ia satu-satunya produsen dan ia berhak menentukan harga produk yang akan ia jual, sedangkan konsumen hanya bisa pasrah. Dan produk di pasar ini biasanya produk yang tidak memiliki barang pengganti. Apa yang dimaksud dengan monopoli? Dan apa itu monopoli? Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya, produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Jadi, ada beberapa keadaan untuk mewujudkan kekuasaan monopoli. Monopoli itu dapat terwujud disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Bentuk yang terakhir, regulasi, distribusi, dan aturan jual beli di pasar. Nah, regulasi adalah sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Aturan jual beli di pasar. Barang yang diperjualbelikan selaku objek aktivitas niaga hendaknya merupakan barang yang bermanfaat, mampu diserah terimakan, serta milik penuh sang penjual. Atas dasar tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi tentu tidak sah apabila dengan barang yang penuh keburukan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penulisan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.